Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli, nomor induk mahasiswa 210 301 501 196 dari kelas PJKR J atau PJKR 10. Kemudian saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah renang, yaitu membahas tentang sejarah renang nasional dan internasional. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Baik, kita masuk ke dalam sejarah renang nasional dan internasional. Pertama, pendahuluan. Di sini pendahuluannya ada poin, yaitu olahraga merupakan suatu aktivitas gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Olahraga banyak digunakan manusia untuk sekedar menyalurkan hobi. Di sisi lain, olahraga banyak memiliki manfaat bagi tubuh, seperti menyehatkan, menjaga berat badan, mengurangi stres, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, olahraga ini sudah menjadi hal-hal yang rutin dilakukan oleh manusia agar tubuhnya tetap fit dan sehat. Kemudian di sini kita masuk ke dalam pengertiannya, yaitu berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Berenang bisa menjadi kegiatan rekreasi dan olahraga. Kemudian, makhluk hidup berenang antara lain untuk keperluan mandi, mendinginkan suhu tubuh, dan sewaktu mencari ikan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan kita masuk ke dalam sejarah renang di dunia. Yaitu ditemukannya lukisan-lukisan tentang perenang pada zaman batu telah ditemukan di gua perenang yang berdekatan dengan Wadi Sora di Gilf Keber, Mesir Barat Daya. Kemudian, catatan tertulis tentang renang sudah ada sejak 200 sebelum Masehi. Dan pada tahun 1538, Nicholas Winman, profesor bahasa anak Jerman, menulis buku pertama tentang renang. Dan renang paling pertama diperkenalkan oleh Matthew Webb pada tahun 1875. Ia adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris selama 21 jam dengan berenang. Namun pada awalnya, renang merupakan olahraga yang tidak begitu digemari. Namun kemudian, seiring berjalannya waktu, renang menjadi olahraga yang populer dan membentuk satu asosiasi.
Dan perlombaan renang di Eropa bermula pada sekitar tahun 1800 dan sebagian besar peserta menggunakan gaya dada. Kemudian gaya rangkak depan pada saat itu dipanggil gaya Trutgen. Dan diperkenalkan pada tahun 1873 oleh John Arthur Trutgen yang menirunya dari suku Indian. Renang merupakan salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade Athena pada tahun 1896. Kemudian pada tahun 1900 gaya punggung dimasukkan ke dalam perlombaan Olimpiade sebagai suatu acara. Kemudian Persatuan Renang Dunia yang pertama, yaitu Federation International de Natation, dibentuk pada tahun 1908. Kemudian gaya kupu-kupu yang pada awalnya merupakan salah satu kelainan gaya dada diterima sebagai suatu gaya tersendiri pada tahun 1952. Dan Federasi Renang Internasional, yaitu Federation International de Natation atau disingkat dengan FINA, adalah Organisasi Internasional Olahraga Renang. Organisasi ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional, yaitu IOC. FINA juga merupakan induk organisasi internasional dari polo air, selam, renang indah, dan renang perairan terbuka. Namun, selain mengadakan kejuaraan internasional maupun regional, FINA berusaha memajukan olahraga renang di seluruh dunia. Antara lain dengan menambah jumlah fasilitas olahraga renang, dan FINA bertugas membuat peraturan internasional untuk kejuaraan renang perairan terbuka, selam, polo air, dan renang indah. Kemudian pertandingan renang dibagi menjadi nomor renang perorangan dan renang nomor beregu. Masing-masing nomor renang memiliki nomor renang untuk putra dan putri. Dan kolam renang yang digunakan itu berbeda juga. Kolam renang yang digunakan terdiri atas lintasan 50 meter dan lintasan 25 meter, yaitu lintasan pendek. Dan kemudian kita masuk ke dalam sejarah renang di Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan, di negara kita telah ada beberapa kolam renang yang indah. Akan tetapi, pada waktu itu, kesempatan bagi
orang-orang Indonesia untuk belajar berenang tidak mungkin atau tidak memungkinkan. Karena hal ini disebabkan setiap kolam renang yang dibangun hanyalah diperuntukkan bagi bangsawan dan penjajah saja. Memang, pada waktu itu, ada kolam renang yang dibuka bagi masyarakat banyak. Akan tetapi, tiket masuk sedemikian tingginya, sehingga para pengunjung tertentu tidak bisa membayar tiket masuk untuk berenang. Salah satu dari sekian banyak kolam renang yang dibangun setelah tahun 1900 adalah kolam renang Cimpelas di Bandung yang didirikan pada tahun 1904. Sesuai dengan lahirnya kolam renang Cimampelas, maka awal dari kegiatan olahraga renang di Indonesia dapat dikatakan mulai dari Bandung. Pertama-tama berdiri Perserikatan Berenang, diberi nama Bandung Se Zwembon atau Perserikatan Berenang Bandung. Dan perserikatan ini didirikan pada tahun 1917. Dan kemudian perserikatan ini membawahi 7 perkumpulan yang diantaranya adalah perkumpulan renang di lingkungan sekolah seperti halnya Osvia, Mulo, dan Quick School. Kemudian, barulah di tahun 1918 berdiri West Java Zwembon atau Perserikatan Berenang Jawa Barat. Dan pada tahun 1927 berdiri pula Os Java Zwembon atau Perserikatan Berenang Jawa Timur. Dan ini beranggotakan seperti kota-kota yang ada pada Jawa Timur, yaitu seperti Malang, Surabaya, Pasuruan, Blitar, dan Lumajang. Sejak saat itu pula mulai diadakan pertandingan maupun antar daerah. Bahkan kejuaraan-kejuaraan itu dan rekor-rekornya juga menjadi rekor di negeri Belanda. Dan pada zaman kependudukan Jepang 1943 sampai 1945, kesempatan untuk bisa berenang bagi bangsa Indonesia sangat besar. Dan setelah masa kemerdekaan, perkembangan pada awal kemerdekaan di tanah air kita, perkembangan renang itu agak menurun. Disebabkan bangsa kita terlibat dalam perjuangan fisik melawan penjajah. Dan kemudian pada tahun 1951 Perserikatan Berenang seluruh Indonesia atau disingkat dengan PBSI yang diketuai oleh ketua pertama Bapak Dr. Purwo Sudarmo. Kemudian
pada tahun 1952, PBSI menjadi anggota resmi Federasi Renang Internasional, yaitu biasa disingkat dengan FINA. Kemudian, pada tahun 1952, Indonesia mengirim perenang dengan jarak 200 m dan gaya dada ke Olimpiade Helsinki atas nama Suharko. Kemudian di tahun 1953, Indonesia mengirim tim renang dalam Youth Festival di Burakes. Tahun 1954, Indonesia mengirim tim renang dan polo air ke Asian Games 2 di Manila. Dan di tahun 1956, Indonesia mengirim 3 orang perenang ke Olimpiade di Melbourne untuk mewakili Indonesia, yaitu Tobing atau yang dikenal dengan Ria Tobing dengan jarak 200 m gaya dada putri, Marta Gultom dengan jarak 100 m gaya punggung putri, dan Habib Nasution untuk jarak 100 m dan 400 m gaya bebas putra. Kemudian di tahun 1958, Indonesia mengirimkan tim renang dan tim polo air ke Asian Games 3 di Tokyo. Dan di tahun 1959, PBSI resmi menjadi PRSI, yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Hal tersebut diubah agar tidak sama dengan Persatuan Bulu Tangkis Indonesia yang juga disebut dengan PBSI. Pada tahun 1963, Indonesia harus mundur dari keanggotaan FINA dikarenakan pada saat itu pemerintah Indonesia akan menjadi tuan rumah dan berpartisipasi dalam Ganevo, yaitu kepanjangan dari Games of the New Emerging Force yang ke-1. Karena negara yang hadir pada waktu itu bukan anggota dari FINA, sehingga lebih baik Indonesia mengundurkan diri dari FINA karena daripada dikenai skorsing. Kemudian pada tahun 1966, Indonesia kembali menjadi anggota FINA. Kemudian pada tahun 1983, pada sidang umum PRSI yang ke-9 di Malang, Jawa Timur, menetapkan Dadang Suprayogi menjadi Bapak Renang seluruh Indonesia. Dan pada tahun 2002 dan pada tahun 2001, pada sidang umum ke-11 di Jakarta, menetapkan tambahan cabang olahraga alam open water swimming sebagai sub cabang baru di PRSI. Dan demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah dari pengucapan, mohon dimaklumi karena saya juga di sini masih belajar, dan mohonnya lebih kurang dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih.